Semuanya yang saya hormati, para wali santri, hadirin hadirat, dan seluruh adik-adik santriwan santriwati Pondok Pesantren Suriah Khairuddin, semuanya yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu beliau dalam kondisi pasif. Pasif itu maksudnya diam, tidak ada gerakan sama sekali. Beda kalau sampean misalkan mau pergi ke Jambi, sampean harus naik mobil, sampean harus beli bensin, sampean harus nyetir sendiri, kemudian mungkin sampean harus makan. Ini artinya ada aktivitas dari sampean. Tapi kalau Rasulullah ini dalam kondisi yang pasif, diam. Bi'abdihi maksudnya adalah Isra'nya Rasulullah, beliau dalam kondisi ruh dan jasadnya. Jadi menolak semua pendapat atau olok-olok dari orang-orang yang tidak beriman yang mengatakan Rasulullah itu bermimpi dalam melakukan Isra. Itu dilakukan tanpa ada gerakan, beliau dalam kondisi pasif, kemudian dilakukan dalam sebagian dari malam, dan itu perjalanannya dari Masjidil Haram yaitu Makkah menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, jaraknya 1.500 km, sama dengan kira-kira kalau dari sini mungkin sampai Semarang. Itu dilakukan hanya lailan. Lailan itu isim apa? Lailan itu isim nakirah. Kalau memakai al atau menggunakan kalimat ma'rifat, itu berarti seluruh malam. Misalkan sirtu al-laila, itu berarti menggunakan seluruh malam. Tapi kalau nakirah itu mempunyai arti hanya sebagian dari malam saja. Nah, ini kemudian yang menjadikan kita harus berpikir. Berpikir kita bukan hanya di situ saja. Artinya sampean mengetahui perjalanan itu jauh dan itu bisa dilakukan oleh Rasulullah, bukan serta-merta terus panjenengan bilang ini adalah mukjizat, ya sudah selesai. Tapi paling tidak monggo kita berpikir. Sampean berpikir sedikit, sampean bertafakkur sedikit. Kok bisa? Apabila diteliti lebih dalam, Rasulullah itu Isra Mi'raj naik apa? Buraq. Rasulullah naik buraq. Buraq itu adalah malaikat, dan malaikat itu terbuat dari cahaya. Berarti kecepatan buraq itu sama dengan kecepatan cahaya. Ada yang tahu berapa kecepatan cahaya? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Sampai kalau menghidupkan lampu itu loh, lampu sampai dihidupkan, dia itu akan sampai ke bagian paling bawah dari lantai ini. Itu kira-kira ada nggak satu detik? Ada nggak satu detik? Nggak ada. Karena memang kecepatan cahaya itu 300 km per detik. Kalau dihitung per jam itu keluarnya 1 miliar sekian kilometer. Berarti ini masih bisa sedikit dilogika. Orang yang melakukan perjalanan yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia naik buraq mempunyai kecepatan seperti cahaya. Otomatis ketika dari Mekah menuju ke Palestina yang berjarak 1.500 km itu hanya ditempuh dengan waktu 0,0000 sekian detik. Tidak ada satu kedipan mata. Sudah masuk? Bisa diangkat ya, masuk ya?
karena memang kendaraannya ini adalah kendaraan yang memiliki kecepatan cahaya. Kemudian ada masalah, yaitu ketika suatu benda dilempar dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu mau tidak mau dia akan pecah. Bapak-bapak mungkin dulu pernah ingat ada iklan sepeda motor yang naik kopeng. Ingat Pak ya? Di sini ingat gak? Ada iklan sepeda motor yang naik itu komeng itu pakai jaket, sepeda motor itu pakai kecepatannya berapa? 140 atau 160, tapi jaketnya itu robek-robek. Itu menunjukkan bahwasanya setiap benda kalau dilempar atau dijalankan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia pasti akan pecah, bahkan dia akan hancur lebur. Ini disebutkan asra bi abdihi, artinya Rasulullah ini dia jasad, dia rohnya, tapi kok gak pecah, tapi kok gak terurai. Maka disinilah ada batas pikiran manusia. Kita oleh Allah diberikan kesempatan berpikir yang seluas-luasnya, tapi ketika kita sudah mentok, tidak bisa mencapai pada sesuatu yang kita pikirkan atau kita angan-angankan, maka cukup di situ dan kita kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menyebut Allah dengan kalimat tasbih subhanallah, subhanallah. Jadi sampai kalau ingat Isra Mi'raj itu panjenengan harus disebut subhanallah. Luar biasa, perjalanan yang jauh ditempuh oleh Rasulullah, kemudian beliau dalam keadaan yang masih utuh, artinya dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha dan balik lagi ke Mekah, itu dalam keadaan yang masih utuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, dan mungkin yang paling penting adalah oleh-oleh dari perjalanan Rasulullah dari Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah niatnya agama. Oleh karena itu ketika Allah memerintahkan sholat, Allah langsung memanggil Rasulullah. Nabi Muhammad dipanggil sendiri dan diperintah sendiri. Itu menunjukkan pentingnya satu urusan. Misalkan ada anak santri di Suriah Khairuddin ini, kemudian oleh para ustaz dia dipanggil sendiri karena ada satu hal, itu berarti adalah hal yang sangat penting. Kemudian apabila ada surat edaran yang di situ tidak memanggil para santri, itu berarti ya penting, ya tidak penting, tapi tetap harus diperhatikan. Jadi artinya Allah ingin memanggil Nabi Muhammad karena saking pentingnya perintah yang disampaikan, yaitu berupa sholat. Mudah-mudahan berkah dari Isra Mi'raj kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menjaga semakin hari semakin baik dan semakin baik. Allahumma amin. Ini Masya Allah, saya lihat putra putri dari santriwati Pondok Pesantren Suriah Khairuddin. Saya tidak menyangka Kiai di tengah ya katakan tengah kebun lah, ada bangunan semewah ini. Ini kalau di Jawa, ini kelasnya sudah mungkin ya pondok yang bintang 5 seperti ini. Masya Allah, ini luar biasa, dan kita doakan terus mudah-mudahan pondok Suriah Khairuddin ini menjadi pondok yang manfaat barokah, menjadi pondok yang makmur untuk selamanya yaumul qiyamah, dan seluruh ahli atau seluruh
mengasuh seluruh anak asatid, seluruh murid-murid santri-santri di sini semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang ilmiah dan amaliyah. Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ada hal yang sedikit ingin saya sampaikan kepada para santri yang ada di sini. Ada satu nasihat dari Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau menyampaikan dalam satu makalahnya, sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bil syekh. Ini harus sampai ingat-ingat, adik-adik semua ini harus sampai hafalkan bahwasanya ada dawuh, ada perkataan, ada makalah dari ulama besar, yaitu beliau menyebutkan ilmu itu bisa menetap dikarenakan orang itu mau berdialog, mau berdiskusi, mau bermusyawarah, mau sharing. Kalau sampai kepengen ilmu itu betul-betul menanjak dengan panjenengan, adik-adik semua ini, panjenengan harus mengikuti kelas musyawarah. Sampai harus sering sharing. Satu baca kitab, kemudian yang satu mendengarkan, kemudian yang satu gantian baca, dan dia terus kemudian mendengarkan, dan seterusnya. Yang kedua, wabarakatuhu bil khidmah, dan berkahnya ilmu itu dikarenakan orang mau khidmah, mau melayani. Siapa yang dilayani? Yang dilayani adalah guru, yang dilayani adalah ilmu, yang dilayani adalah hal-hal yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan baik. Artinya begini, kalau sampean kepengen ilmu yang barokah, sampean harus siap khidmah. Tahu artinya khidmah ya? Khidmah itu apa? Khidmah itu melayani. Siapa yang kita layani? Pertama adalah guru kita. Sampean harus siap menjadi orang yang melayani guru-guru panjenengan semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kelihatannya Allah sudah semangat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Rasulullah itu dulu dilayani oleh para sahabat, dan orang-orang yang melayani Rasulullah, para sahabat tersebut, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang mengerti tentang agama, bahkan mereka menjadi ulama-ulama para sahabat pada zamannya. Artinya kalau sampai kepengen ilmu sampai itu barokah, sampai harus khidmah kepada guru. Misalkan ini yang paling gampang aja, ada guru kemudian dia masuk satu ruangan, sandalnya sampai ratakan. Ada guru butuh sesuatu, minta bantuan kepada sampean, bagaimana sampean bisa membantu, bisa melayani. Wah, itu kan berarti sama saja dengan saya ini seperti membantu. Wah, berarti saya membantu saya. Kalau saya jawab, ya, sampean adalah pembantu guru sampean. Nah, usut semuanya soal kasare santri itu jopo sedia. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau itu berkata, ana abduman alamani walau harfan wahidan. Saya ini adalah hamba seorang yang memberikan pelajaran walaupun itu cuma satu huruf. Walaupun itu cuma satu huruf, saya adalah orang yang menjadi hambanya. Berarti apa? Jombas. Jadi terus jangan mentang-mentang di Indonesia. Kadang ada orang tua itu merasa anaknya itu di pondok sudah berbayar, sudah mencukupi semua apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang wali santri, kemudian anaknya mendapatkan
tugas-tugas yang mungkin tidak biasa dilakukan di rumahnya, dia menganggap ini apa-apaan pondok seperti ini, nyuruh anak bersih-bersih, nyuruh anak kosan bersih dan lain sebagainya. Ini para santri harus tahu. Kalau panjenengan memondokkan putra putri panjenengan harus tahu bahwa putra putri panjenengan ini adalah pelayan daripada guru-gurunya. Dan harus ikhlas, harus ridho, karena jalan untuk meraih kesuksesan agar barokah ilmunya itu dengan cara mereka harus berkhidmat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bangga, jadi kalau panggil sama gurunya jangan sembunyi. Di sini ada yang panggil gurunya bersembunyi. Ada ya, jangan diulangi lagi. Ada guru yang lewat malah sembunyi. Takut kalau nanti disuruh. Wah ini pasti Ustaz ini kalau ada anak pondok nanti dia pasti mau suruh-suruh. Itu bapak bersihkan. Itu ada apa yang coba disingkirkan. Justru dengan itu nanti kalian ketika kalian berkhidmat kepada guru, kalian nanti akan merasakan bahwasanya ilmu yang kalian peroleh adalah betul-betul ilmu yang barokah. Allahumma amin. Saya mau Kiai Haji Sanusi ilaihi faltaqatul maskuro. Presentation of prayer by Kiai Haji Sanusi. Please kami siap. Acara kelima, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Sanusi. Kepadanya silakan. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا لله